Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk meresmikan jalan tol ruas Sigli Banda Aceh, Seksi 4, yang menghubungkan Indrapuri Belang Bintang hari ini 25 Agustus 2020. Secara keseluruhan, jalan tol ruas Sigli Banda Aceh tersebut terbentang sepanjang 74 km dan merupakan ruas tol pertama yang dibangun di Provinsi Aceh. Presiden dalam sambutannya berharap agar pembangunan jalan tol perdana di provinsi tersebut nantinya dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi di bumi Serambi Mekah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kepala negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh yang mendukung jalannya pembangunan tersebut dengan lancarnya proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Menurutnya, pembebasan lahan di Provinsi Aceh untuk pembangunan jalan tol tersebut merupakan yang tercepat. Kedepannya jalan tol yang ada di Provinsi Aceh akan tersambung dengan jalan-jalan tol lainnya di Pulau Sumatera hingga berakhir di Lampung dan menjadi bagian dari tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 km yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang. Hadir dalam peresmian tersebut diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, dan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Hadirin sekalian yang saya hormati, jalan tol Banda Aceh Sigli sepanjang 74 km ini merupakan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Pak Bupati, seluruh masyarakat di Aceh, bahwa pembebasan lahan yang ada di Provinsi Aceh ini paling cepat. Sepanjang yang saya tahu, paling cepat. Misalnya yang 74 km ini dari Banda Aceh ke Sigli, itu sudah 86%, ini cepat sekali. Jika konstruksinya bisa mengikuti dengan cepat. Saya kira kalau cara-cara di Aceh ini nanti diterapkan untuk provinsi lain, itu kecepatan pembangunan jalan tol itu bisa semuanya segera bisa beroperasi. Setelah meresmikan ruas jalan tol Sibanceh, Presiden Joko Widodo memberikan Bampres Produktif Usaha Mikro kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Aceh. Acara penyerahan dilangsungkan di Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Aceh. Dalam sambutannya, Presiden memahami kondisi para pelaku usaha yang tengah mengalami masa yang tidak mudah akibat pandemi COVID-19. Kondisi penurunan omset tersebut dialami oleh semua pelaku usaha, baik usaha mikro kecil, menengah, hingga besar. Kondisi tersebut mendasari pemerintah untuk memberikan bantuan berupa Bampres Produktif yang secara resmi programnya diluncurkan Presiden di Istana Negara kemarin. Bantuan tersebut berupa hibah dengan besaran 2,4 juta yang ditujukan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan pemberian Bampres Produktif, Presiden berharap para pelaku usaha mikro dan kecil bisa memanfaatkan untuk menambah modal. Ia pun berharap omset para pelaku usaha tersebut bisa naik, meskipun belum bisa kembali pada posisi seperti sebelum pandemi. Setelah itu, Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19, Kantor Gubernur Aceh. Pandemi COVID-19 yang melanda 215 negara di dunia masih berlangsung hingga hari ini, di mana 23,8 juta orang dinyatakan positif terpapar virus tersebut, dengan kematian mencapai lebih dari 816.000 jiwa.
Di Provinsi Aceh sendiri, hingga hari ini ada 1.241 kasus positif COVID-19. Menurut Presiden, kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan merupakan kunci sebelum vaksinasi nanti bisa dilakukan. Indonesia sendiri telah mendapatkan komitmen 290 juta vaksin COVID-19 dari sejumlah negara. Insya Allah, kita akan mendapatkan komitmen dari Uni Emirat Arab, dari Cina, totalnya 290 juta vaksin yang kita harapkan nanti insya Allah sebagian besar nanti diproduksi di Indonesia, sebagian lagi diproduksi di luar negeri. Kita berharap nanti insya Allah di bulan Januari sudah mulai kita vaksinasi. Kepala negara menjelaskan bahwa ancaman COVID-19 yang belum berakhir ini mengharuskan manajemen krisis terus dilakukan di setiap unit manajemen. Jika pemerintah daerah ingin membuka sebuah wilayah atau sektor, Presiden menegaskan agar terlebih dahulu dilakukan 3 hal, yakni prakondisi, menentukan waktu, dan menentukan sektor prioritas. Sementara itu, berkaitan dengan sektor ekonomi, Presiden kembali menghimbau agar kepala daerah pandai mengendalikan gas dan rem. Karena pandemi COVID-19 juga telah mengganggu produksi, suplai, dan permintaan. Presiden berharap kondisi perekonomian nasional bisa pulih pada kuartal ketiga, setelah pada kuartal kedua mengalami minus 5,3%. Untuk mengungkit kembali perekonomian tersebut, Presiden mendorong agar para kepala daerah memastikan bantuan-bantuan sosial dan stimulus ekonomi berjalan baik. Bantuan tersebut antara lain BLT Desa, Bansos Tunai, Program Keluarga Harapan PKH, subsidi listrik, hingga banpres produktif yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi kemarin di Istana Negara. Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar angka positif COVID-19 di Aceh bisa dikendalikan dengan menerapkan sejumlah strategi, antara lain strategi intervensi berbasis lokal yang dinilainya paling efektif. Tadi ingin saya sampaikan bahwa kasus-kasus yang ada di Aceh ini masih relatif sedikit. Tadi misalnya di Aceh Timur ada 36 orang. Kemudian juga tadi Bapak Direktur RSUD Zainul Abidin, Pak Azhar juga menyampaikan di rumah sakit ada 49 orang. Mumpung masih posisinya seperti ini, betul-betul kendalikan, jangan sampai melebar ke angka-angka yang sulit dikendalikan. Mumpung masih pada posisi yang sangat sedikit dan sangat kecil ini, selesaikan secepat-cepatnya.